Selama Tapi saya yakin baik itu. Saya bukannya seujon ya. Saya yakin beliau ini cuman numpang viral ini, aku pansos. udah bilang ya perjanjian kita apa. Kalau memang iya terjadi apa-apa, kita udah bilang, udah sepakatan. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, obatin saya sampai sembuh. Terjadi apa-apa sama kamu, aku akan obatin kamu sampai sembuh. Itu perjanjian kita. Kalau ada apa-apa sama kamu, tak buang ke sungai sana. Setiap hari tamu saya itu ada. Tamu semuanya diterima. Tinggal panjenengan itu masuk. Setelah itu duduk. Setelah duduk nanti rukiah, terus terapi. Setelah itu ngobrol. Sudah selesai ta. Tapi kalau panjenengan cuman teriak-teriak nantang dari depan, ya kalau nggak ikut rukiah, nggak ikut terapi, tinggal duduk aja ngelihat. Nanti sudah selesai, tinggal ngobrol. Itu udah selesai ta. Nggak usah bikin drama lah. Kamu itu tukang drama kok, ngatain orang tukang drama. Udah ribut, nyala nyata, baku hantam nyala nyata sama murid-muridnya dia. Bahkan lecet-lecet saya masih ada. Bukan settingan kan. Bombar-bombar biru-biru ada. Luka masih ada. Apakah ini tak laporin ada satu tak bikin masalah? Enggak. Kenapa? Ya ini niatan saya. Laki-laki bro, laki-laki. Bawa dulu kertasnya. Dengar. Apakah saya hari ini melangkahkan kaki untuk datang ke pihak berwajib dengan luka-lukanya saya? Dengan bonjor-bonjornya saya? Mau lihat lagi. Dengan luka-luka Itu baru dengan santri saya, belum dengan saya. main kroyok brother, karena kita mainnya enggak. Kalau kamu sama saya nggak cuma lecet-lecet, bisa-bisa kepala pindah ke belakang. Nggak masa bodoh, bukan anak kecil kita ya. Buktinya tumbang dan saya buktinya mundur karena merasa lebih banyak lagi yang datang dan masyarakat udah pada keluar. Saya nggak mau bikin ribut di kampung orang. Iya, sampean sakti, sampean hebat, luar biasa. Sekarang apalagi yang mau sampean buktikan? Ya ketemu aja sesuai dengan jam. Bang ketemu tinggal masuk silaturahmi, masuk di dalam, lihat langsung ke dalam kan sudah selesai. Ngapain harus teriak-teriak, harus nantang-nantang? Ya udah gini aja yuk. Ayo kita daftar ke pencador yang ada di Bambu. Ayo, jangan tarung di jalanan kayak anak preman. Ayo, di Kediri, ikut pencador kita. Udah. Ayo. Udah. Oke, sekarang aku ngomong ke Kang Din. Kang Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula Sekarang aku mau pamit tanya. sekalian nggih, Gus. Nggih, monggo. Nggih, mengke nek wonten wektu tak sowan teng Blitar melih mengke. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Tak ngelayani wong edan sik. Wong edan bebas kok. Ngelayani wong edan aku ben milih edan pisan aku. Dari Jakarta jauh-jauh datang ke Padepokan. Kenapa tadi saya diperlakukan seperti itu? Masalahnya kon edan mertamu neng omahe wong ora gelem mlebu malah bengok-bengok ning dalan. Kuwi kan wong edan. Wedan ya diperlakukan wong edan. Aku cuma gini loh, kan aku ngomong kemarin malam, pagi itu aku ngomong. Aku tak ngerungokne jadab karo edan. Aku kan ngomong, ya nyoto-nyoto. Saya besok datang. Ya udah, silakan. Pasti ada ya? Ada. Oke, saya datang. Ya kan? Saya ngomong, saya kalau disuruh buku absen seperti tamu, saya bukan tamu, saya pengen tabayun. Tapi kok diperlakukan saya harus suruh antri, suruh ini. Bener pasienmu akeh, tapi yo ojo didudulno ning aku ora butuh ndelok pasienmu akeh, gak.
Mari ngono anak buahmu langsung main kasar tangan. Ya tak ladeni iki sampai lecet-lecet tak cepi karena aku gak mau hikmah-hikmahan. Gelut ya gelut walaupun iki iya tak gelut-gelut wong lanang kok Widi. Lah saiki aku nantang kowe. Bengi iki budal, ayo budal. Sesuai dengan tempat yang kita sepakati. Iki Pak Iki tolong dijelaskan tentang prosedur. Nggih. Wong iki ini ora ngerti prosedur. Jadi setiap orang yang mempunyai keahlian itu ada izinnya dari Dinkes, namanya apa Pak Ikit? Namanya SPPT. SPPT ya. Nah, di dalam SPPT itu kita sebuah yayasan, apalagi saya sebuah pondok pesantren, kalau masuk itu ada yang namanya prosedurnya. Itu yang pertama. Kita ada. Tadi sampai ngomong saya diam toh. Tadi sampai ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong sampai diam gantian. Iku lek arep ngomong debat yang sehat gitu. Saya itu punya yayasan namanya Pondok Pesantren Nuri Syifa Nusantara. Saya juga punya sebuah majelis dzikir. Ada dari surat Kemenkumhamnya, majelis dzikir Sholawat Siri ala Duni. Saya juga punya padepokan yang ada izinnya. Padepokan Nurjat Sejati. Itu semuanya tercatat di Kemenkumham. Nah, ketika saya punya yayasan, ada NPWP-nya, semua ada prosedurnya, dan ada laporan ke desa maupun ke dinas-dinas terkait. Setiap yang datang itu harus ada apa namanya itu ya seperti beliau. Nah, dari mana dan dari mana. Nah, itu sakitnya apa semuanya harus ada laporannya. Termasuk walaupun jenengan hanya sekedar bertamu pun ya ada laporannya saya begitu. Itu yang pertama nggih. Yang kedua, saya itu umat Islam, Muslim yang berkewajiban setiap ada tamu harus saya hormati. Tinggal jenengan mau dihormati atau enggak. Kalau panjenengan masuk ke rumah orang tidak uluk salam, tidak mengikuti aturan, cuma teriak-teriak di gerbang, ya pantas saja sampean disikat. Ini Jawa Timur, saya. Iki Jawa Timur. Wah, aku wong Malang podo Jawa Timur, nek perkara urusan Jawa Timur. Saiki pertanyaanku gini loh. Saya kan datang, aku ngomong saya nggak bisa ngisi buku tamu karena saya udah janji. Ya kan? Ada enggak kata santri? Ada tapi lagi sibuk atau apa tadi itu ya, aku lupa. Ya kan? Aku masuk, ya kan? Masuk katanya ya udah aku masuk mau ngisi buku tamu, tiba-tiba kameramenku yang gak boleh kan? Gak ada kamera. Kan kita perjanjiannya, kita real kok. Tandingnya ke real, baku hantam jotos-jotosan kan gitu. Saya ingin saya gantian ya ngomong ya. Santrimu. Akhirnya ya, gelut aku. Iya wes gini wes tak jawab ya. Yang pertama lek sampean ngomong wong Jawa Timur. Wong Jawa Timur ku sing paling utama itu adabe, sopan santune. Awakmu arep kaya wong sing mara sing kae ta, sing bengok-bengok sing rambutnya abang kae ta. Ora mlebu mung bengok-bengok ngono kae ta. IKTP tak kasih, kameramen minta IKTP tak kasih. Terus yang kedua, saya tak jawab sing kedua. Sing kedua, saiki aku cara ning omahmu, langsung nggawa kamera, langsung nyote-nyote omahmu. Kabeh kira-kira nek mbakmu oleh apa ora? Nah, aku kecuali udah masuk ke dalam rumah, aku tak matiin. Ada adab, ini masih di halaman kok. Lah terus awakmu iku ning awakmu ning halaman, bengak-bengok. Ora kok mlebu linggo terus dikekne kopi kan penak ta. Bar kuwi monggo arep nyapo kan penak ta. Ngono lho. Aku ngomong pelan-pelan. Saya ke sini tujuannya apa? Tujuan saya pengen coba tes ilmunya Lekmin Samsudin. Nah, ya, jelas di situ tiba-tiba santrimu ngamuk. Sebenarnya ilmu itu apa bisa dites toh, Mas? Mas apa nih? Bisa dites nggak ilmunya? Lah aku pengennya tes ilmu gepu-gepuan kok. Oh gitu. Ya sampean melu tarung pencak silat no. Ya wes takon pencador dia gak gelem nanggapno kok. Mencador oh enek perguruane. Ngono, gelem tak daftarne. Ayo. Aku gak butuh daftar. Kalau tajak di tengah-tengah waktu saya di Jakarta, ya udah kita sering tinju di Jakarta di Cirebon ada itu teman kita punya sasana. Yuk kita di sana. Mas. Ngene lho. Lek ning Jawa Timur wong sing ilmu ki meneng.
Asli, lah sing gebredeke malah ringkih. Ringki yo Orang kalau ikut persilatan, dengarkan saya, uang lek milu persilatan. Sampeyan iki sapa? Si. Ini teman saya. Ini teman saya. Wes, sampean rungono ini apa ta? Saya dikeroyok 4 orang. Sekarang Saya dikeroyok siapa? 2 Saya orang. jelaskan Haji. seperti ini. Saya Haji. siapa? Saya jelaskan. Ya, Haji. saya Loh. ketua pengawas kode etik Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Nah, Saya wakilnya, ya. Dan Nah, saya terus? bisa mengawasi sebuah keilmuan. Dan keilmuan saya mau yang menggunakan olah pikir, mau yang adu jotos, mau yang kayak apa, saya memiliki legalitasnya lengkap dan saya berbadan hukum memiliki sebuah legalitas yang bersih. Nah, ngomong legalitas Ya. Dan Nah, semua terus? ada. Tuh. Ya. Oh iya Dan iya semua iya ada. iya Dan itu percaya lengkap. percaya. Gak usah kor. Pertanyaanku, apakah dia termasuk dari salah satu yang lembaga yang kamu tahu? Loh. Iya Anggota loh. bukan? Lah kok anggotaku kok iso? Apakah anu lho anggotaku kok iso? Kamu dari mana? Dari persatuan apa? Asosiasi apa? Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Ya petapa berarti toh? Apa? Petapa. Bedone Apa-apa Mas itu bukan. Bro. Mas Bro bedone le pertapai. Perkumpulan Ya, Wes, nggak usah bawa-bawa asosiasi, wes. Apa namanya? Sebutkan aja singkatannya apa? Coba saya klarifikasi. PKI. Bener apa? Udah. Nggak usah bawa-bawa organisasi. Saya nggak mau. Kita masalah pribadi jangan bawa organisasi, wes. Iya, bawa-bawa kok. Bukan. Panjenengan itu yang pertama menurut saya nggak tahu tentang aturan. Aturan dan peraturan sama itu nggak tahu. Itu yang pertama. Maka dijelaskan pesulap pun nggak ngerti. Kalau pesulap merah memang iya dulu si itu. Jangan nyebutin nama siapapun di room saya. Jangan nyebutin nama siapapun di room saya. Mohon maaf, saya waktu itu dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Saya selalu berkarya dengan karya saya sendiri. Saya tidak pernah nyenggol orang, saya tidak pernah menjatuhkan orang, saya tidak pernah jelek-jelekin orang. Jadi kalau mau urusan pribadi dengan saya, jangan nyebutin nama orang. Saya nggak pernah senggol-senggol Anda kok. Emang saya pernah senggol-senggol Anda? Enggak. Lah ini jenengan masuk room saya? Loh, saya masuk karena kita jadi apa cuma numpang ya? Kayaknya cuma numpang viral deh ini kayaknya. Orang ini cuman kayak yang kemarin-kemarin doang deh. Iya. Karena sepi terus akhirnya apa? Numpang tenar. Ibaratnya bendino ceduk rokokan ya teleponan ya ngopi ya bareng. Ya ora pernah ki aku ya video bareng-bareng. Kayak Mbak Samsudin ki ndak pernah. Siji loro tok nggak pernah kok bareng-bareng. Mari bendino roh ngopi. Ya. Duduk bareng. Gini. Lo kan nggak tahu tuh, brother. Yang dipermasalahkan apa? Dengerin saya, Opa. Kamu dan Pak Sigit itu lebih tahu Pak Igit. Pak Igit itu 1 minggu dengan saya. Berkali-kali datang ke pondok saya. Bagaimana pengobatan saya, beliau itu lebih tahu dia daripada kamu. Kok kamu bilang kamu Pak Igit nggak tahu saya? Dia nggak tahu permasalahan kita. Iya. Sekarang jadi tahu. Kejadian tadi siang gue tanya. Ya intinya sudah tahu, Mas. Gue tahu kejadian tadi siang. Siapa? Yang tadi siang? Kalau soal lo yang tadi siang gue agak tahu banget. Ya paling agak tahu. Sebab gue orangnya nggak mau tahu. Yang paling diganjel apa aneh? Coba bilang aja ya. Enak. Situ bisa bahasa Jakarta, saya ladenin Jakarta. Mau pakai sok, hayang bahasa Sunda, sok. Diladenan kok bahasa Sunda, oke. Kok ngomong bahasa? Brother, ngerti nggak brother yang saya katakan brother? Nggak usah melempar-lempar kemana-mana. Ya enggak, maksudnya biar kita tahu. Anda katanya orang intelektual, tapi di sini berbicara seperti ini aja bawa ras dari tadi. Ngapain Anda bawa ras? Ya bukan soal ras. Dalam pembicaraan kita menentukan. Tolong etika berbicara tidak usah menyebar kemana-mana. Tadi bawa organisasi, sekarang bawa ras, maksud lo apa? Kita ini pribadi loh. Jelas loh. Di sini Anda itu kalau Anda itu berdiri di dalam satu negara bisa perang. Tambah lebih tenang, perang. Tidak ada mengadem-ngademkan. Kamu bicara tentang adab, tapi kamu sendiri tidak beradab. Taruh mana? Terus. Karena apa? Karena dia melari-lari keras. Nah, yang mau ditanyakan. Kamu itu ya, kalau berbicara seseorang berkedok agama dan sebagainya, aslinya kamu itu berkedok edukasi.
Enggak, berkedok edukasi supaya viral. Sekarang kalau kamu bilang, umpamanya saya merugikan orang, yang saya rugikan siapa? Kalau Aku memang saya pernah nggak? melakukan penipuan, coba tunjukkan satu orang saja yang saya tipu siapa. Tanyakan ke Pernah Polsek, ke nggak? Polres, ke Polda. Satu kata dalam mulut saya mengatakan Gus Samsudin tidak benar. Gus Samsudin itu penipu. Pernah nggak dalam satu kata? Di jejak Ya digital saya ini, banyak. Tolong cek. Tidak pernah saya. ini sama. Tapi saya di Ya, Pak saat Igit, ini cuma Pak Igit. pengen. Saya pengen adu olahraga. Tes-tesan. Antara kita pribadi. Iya, itu nanti saya ladenin masalah kecil itu, masalah seperti itu. Yang jelas begini Pak Igit, orang-orang seperti ini, termasuk yang kemarin itu, ketika ditanya ditanya sama polisi atau ketika mau saya laporkan, dia pintar bilangnya. Kamu bilang saya nipu enggak, saya enggak pernah bilang kamu nipu, tapi cara pengobatan kamu salah. Lah iya, salahku ndek mana? Pakai trik dibuktikan. Nah, dia Coba, selalu ngeles dengan hal yang semacam ini. Saya Dia nggak pengen pernah lepas. kamu lihat jejak digital Saya saya. mohon maaf ya. Saya mohon Enggak. maaf di sini ya. Saya Ketika bilang saya terima kasih berbicara, juga. tolong jangan dipotong. Jadi saya menjelaskan Ya. tentang Bentar, pengobatan. kalau Tentang saya pengobatan berbicara, itu jangan seseorang dipotong dulu. itu memiliki, Opa, kamu punya adab nggak? Kalau ada orang lain ngomong, diam dulu, coba ya. Lah yang orang kamu aku ngomong enak-enak ngomong, kamu potong, suruh diem, suruh dengerin dulu. Selesaikan gue dulu, baru lu nanti ngomong. Nah, sekarang ngomong, saya kasih bicara gimana? Nah, Coba. itu baru bisa Anda ketika Coba. Anda ngomong, nanti Anda sekak itu ketika aku ngomong Anda Coba. sekak. Coba iya ngomong. Adab. Lu ngomong adab tapi nggak Iya ngomong adab. apa? Mau ngomong apa? Sorry, ya, gue ngomong. Ngomong sekarang. Pernah ada Iya. nggak jejak digital saya mengatakan Gus Samsudin menipu? Pernah nggak di Nggak jejak tahu. digital saya ngomong? Nggak tahu, marahnya nggak tenar sih. Aku ngomong sama Gus Samsudin, nggak ngomong sama lu. Lu katanya beradab, lu dididik adab, orang itu adab, ternyata lu nggak beradab. Gua ngomong Ya, lu coba ngomong. potong. Sekarang ngomong, dikasih kesempatan ngomong nggak ngomong. Lah ya lu potong-potong terus. Ya, lu ngomong adab cepat. Tapi lu nggak potongan adab. Udah ngomong ya, gue dengerin cepetan. Jadi gua ngomong, ya gua ulang lagi ya. Bisa diem nggak? Gue dengerin. Itu adab. Adab gue, punya gue. Cepat gue dengerin. Adab. Gue dengerin. Ya. Adab. Gue dengerin. Adab. Gue dengerin. Sabar Pak Igit, jangan terpancing emosi, biarin aja. Ayo coba ngomong apa coba. Adabnya gini ternyata. Adabnya gini Gus. Soalnya kamu sendiri itu juga nggak beradab, say, Opa Dukun. Coba, ya wis, dengerin ya yuk. Ya tak dengerin. Ya, dengerin. Aku kan ngomong berulang-ulang, saya tidak akan utak-atik lu cari rezeki. Cuma saya ada kebimbangan di dalam hati. Siapa yang bertabayun? Saya ulang, ya. Saya pengen bertabayun. Dan saya nggak mau diperlakukan seperti yang lain. Oke, KTP tak serahkan. Apa? Lagi? Nggak boleh bawa apa-apa. Tak tinggal di pos. Ya. Tapi saya minta ditemuin. Habis itu kita bikin janji. Gitu loh. Tapi bukan kayak tadi. Tiba-tiba saya ngomong ini. Kenapa? Karena kita berbicara tentang apa? Ya kalau saya datang ke tempat orang tiba-tiba sendiri, saya nggak bawa kameramen. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Ya, wis saya jawab ya, Pak Igit. Jangan terpancing sama orang gila, nanti kita jadi ikut gila. Jadi ketika panjenengan niatnya baik bertabayun, ya lakukanlah dengan cara yang baik. Dan sampean bahasanya menantang, ini kan niatnya sudah nggak baik. Caranya pun ya kalau malas niat itu dari artinya jenengan ya. Cuman caranya ketika sampean bilang menantang, ajak jotosan, ajak adu kekuatan ya seperti itu sudah nggak baik. Nah itu ketika dilakukan dengan cara yang tidak baik itu pun juga jadi tidak baik kan begitu. Itu yang pertama, Opa Dukun. Makanya ketika jenengan sudah bilang di depan mau nantang itu caranya nggak baik ya akhirnya terjadi hal yang tidak baik. Coba kalau jenengan bicaranya baik, mau silaturahmi, bertabayun ya tentu akan terjadi hal-hal yang baik. Tapi kalau
caranya nggak baik, akhirnya ya terjadi hal yang tidak baik, kan gitu, Opa Dukun. Oke. Walaupun apapun yang terjadi, tetap nggak saya hadapi. Ya silahkan, itu Jangan kan dikeroyok kalau saya. Mau apapun saya, ayo monggo. Tafadhol. Aku kan di awal udah siapa ya? ngomong. Saya kan udah ngomong di awal, ya. Ya. Kalaupun memang saya meyakin Anda bisa, insya Allah saya akan bantu Anda. Karena udah saya bilang kayak gitu. Iya, Tapi ketika nanti di luar sana ada yang framing, saya yang akan ngomong. iya. Di sini yang perlu ingin saya sampaikan. Bentar, tak selesaikan. Mohon maaf. Ketika waktu ada kejadian itu, di mana teman-temannya Anda semua waktu itu? Saya yang pertama kali mengkanter narasi itu. Pakat kan? Iya. Tapi ketika saya pengen membuktikan, ya harusnya cengli dong. Adil dong. Iya. Bukan hanya teman-teman lo yang sekarang sok-sok baik sama lingkungan Anda, nggak tahu niatnya tulusnya kayak gimana, pernah berbuat apa dalam hidupnya Anda. Kalau saya jujur ketika Anda waktu punya masalah, jelas saya mengantar. Bahkan saya keluar-keluar. Kalau ada buktinya, jangankan orang lain, biar saya yang melaporkan Samsudin. Nih. Iya, sekarang ada nggak satu orang saja yang merasa saya tipu dan saya rugikan? Nggak menemukan itu. Makanya saya masih membenarkan. Tapi di sini saya ingin bertabayun. Apa istilah suluk ilmunya Anda. Cuma itu doang. Nggak lebih. Tinggal sekarang kan kita udah janjian nih jam 1 nih. Siram air. Kok masih live gitu loh. Maksud aku ayo gitu loh. Ke tempat yang udah kita tentukan gitu loh. Gitu loh. Kalau orang ngaku, gue temennya, gue ngini duduk bareng. Di mana lo ketika dia lagi susah? Saya kalau dokter cari kayak apa? Ada nggak lo kasih gue apa? Sampai gue dikatakan sama orang, dibilang sama orang, gue dikasih duit sama lo suruh nganter dokter itu sama orang itu. Ada nggak gue kasih duit sama lo? Nggak ada. Boleh saya jawab, Bang Opa? Boleh saya jawab? Monggo. Makanya ini butuhnya kita itu punya pendirian dan akhirnya tidak gampang goyah. Lah panjenengan saat ini kan diadu sama netizen karena jenengan baik sama saya, terus sampean nggak dapat apa-apa, terus sampean dikatakan dapat apa-apa, akhirnya jenengan marah-marah. Akhirnya ya seperti ini kan begitu. Harusnya kalau jenengan melakukan sesuatu hal karena Allah, ya orang mau berkata apapun ya silahkan. Nyatanya jenengan kan nggak ada apa-apa dari saya, dan kalau nggak dapat apa-apa ya memang tujuannya awalnya apa, kan begitu masalahnya gitu apa. Saya membantu benar-benar karena apa? Karena meyakini apa yang Anda lakukan benar. Cuma ketika saya di saat ini pengen cuma coba, ayo kita silaturahmi tabayun. Ya udah gini aja yuk. Ayo kita daftar ke pencador yang ada di Bambu. Ayo, jangan tarung di jalanan kayak anak preman. Ayo. Di Kediri. Ikut pencador kita. Budal. Ayo. Budal. Terus janji kita hari ini gimana? Ya monggo, kan saya sudah bilang kalau jenengan mau ke tempat saya silakan, tapi jangan kayak tadi. Sampean dari depan sudah ngerekam. Kita udah sepakat tadi, kita nggak ketemu di sini. Saya nggak mau mancing-mancing keributan lagi di lingkungan Anda. Yang mejanya di luar. Bukan, masalah jenengan tadi itu datang sambil ngerekam, terus habis itu jenengan itu bilang-bilang mau nantang. Ya coba sampean, coba saya ke rumah jenengan, terus saya bilang, saya bawa kamera, terus saya di depan rumah jenengan, terus saya mau nantang Opa, kira-kira orang-orang yang ikut dengan jenengan itu terima nggak? Kan gitu masalahnya. Oke, kita lihat ya. Nanti bahasanya saya apa? Tabayun. Saya pengen tabayun. Nggak ada bahasa saya nantang. Ya ginilah, kalau panjenengan itu mau melakukan sesuatu hal yang baik, ya dilakukanlah dengan cara yang baik, gitu aja. Kan enak. Tak molorin sampai jam 3, tak tunggu di tempat yang udah sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau mau tarung ya jangan di jalan lah, ikut pencador. Enggak, itu tanpa santri. Kalaupun emang saya bisa dikalahkan dengan Anda, saya
ngomong. Berarti Anda. Ya saya tahu lah jenengan itu ahli silat. Kalau saya kan nggak bisa silat. Ya udah, bisanya apa? Kita layanin deh. Gini aja wes Daftar nanti. boleh nggak daftar? Jam 3. Tak undur Daftar jam boleh 3. nggak daftar? Ini kepake nggak ini? Jam 3. Udah gua nggak butuh orang pamer-pamer ya. Jam Ya, ini 3 kepake nggak? ya. Jam 3. Daftar Bikin aja. Jam 3 ya. Monggo, silakan. Tunggu. Kalau sampai nggak ketemu, ya berarti udah clear. Udah, apa udah? Gimana gini Pak Ikit, kalau saya itu jadi orang itu, sebenarnya saya enggak mau melayani sesuatu hal yang menurut saya sebenarnya nggak penting lah kayak gitu. Karena ada hal banyak yang penting yang harus saya lakukan kayak gitu. Kalau saya ngelayanin satu persatu orang yang nantang saya, ya kapan saya melakukan kegiatan saya untuk mendoakan. Dengarkan dulu saya ngomong. Gantian ngomongnya. Udah. Kalau saya melayani semua orang yang mau nantang saya, entah tujuannya katanya edukasi, yang tujuannya untuk mencari ketenaran, keviralan, ya saya kapan menyelesaikan tugas saya? Saya juga harus banyak yang harus saya lakukan. Saya harus terapi, saya punya pasien, saya punya santri, saya punya pondok, saya harus banyak kerjaan. Jadi kalau satu persatu saya layani, ya saya sendiri nggak bisa melakukan kegiatan saya. Selain itu, yang mau dibuktikan itu apa? Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Ilmu hikmah itu untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita itu tenang. Saya tidak pernah sekalipun bilang kalau saya itu sakti, kalau saya itu hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah. Orang yang hebat, yang sakti itu yang sabar. Tapi saya percaya Pak Dukun itu tersakti kok. Karena dia sudah ada, dia punya apa ya, tulisan ataupun jangkar yang membuat orang percaya dengan dia Pak Dukun tersakti. Saya percaya dia tersakti, sakti banget. Kamu coba terusin baca itu, jangan sepotong-sepotong. Yo, bacain apa? Coba kamu baca benar-benar. Coba kamu baca dari awal sampai akhir. Biasakan budaya membaca dari awal sampai akhir. Saya cuma lulus SD, nggak lulus. Baca juga. Gini loh. Coba kamu sekarang ya, kalau mau menyalahkan orang, kamu lihat dulu dari awal sampai akhir. Coba kamu baca. Saya pengen dengar. Kelihatannya gitu doang sih. Opa Dukun tersakti TikTok. Udah cuma itu. Ini cuma TikTok. Coba kamu baca lagi. Nggak kelihatan, bos. Opa. Baca. Nggak usah kayak preman jalanan. Ayo naik pencak dor sama saya. Ada DI-nya. Coba kamu baca. Ada di. Makanya itu saya kan orang SD kagak lulus. Ya, baca saya pelan-pelan. Lo udah fitnah gua. Opa. Lo ngomong hati-hati ya. Ini bisa direkam lo ya. Lo ngomong hati-hati lo ya. Kamu urusannya sama saya. Opa, kamu urusannya sama saya. Nggak usah merembet kemana-mana kamu. Ini ngapain ikut-ikut? Lah, beliau ini pas ada di room saya kamu naik. Jadi urusan kamu sama saya. Ya, beliau itu orang baik, orang diam. Nggak cari viral kayak kamu. Saya cuma kopi. Inilah. Ya bukan baik, biar saya selesaikan sama beliau ini. Masya Allah ya kan gini. Ternyata kan gini, wes. Buktinya 0. Gini, Opa, kita itu santri. Santri itu punya budaya sendiri. Santri punya budaya sendiri. Kalau panjenengan memang mengaku benar-benar bisa pencak dan kamu nantang saya, daripada kamu keluar-keluar, naik pencak dor sama saya. Saya nggak akan janji menaik pencak bambu. Datengin dulu perjanjian kita. Datengin dulu perjanjian kita, mau bikin konten atau gimana itu? Dari Jakarta. Iya, mau bikin konten kayaknya ini. Mau bikin konten settingan biar viral. Kalau kamu ngomong konten settingan, ibaratnya nggak melayani semuanya. Saya tanya, Adik Kadabra kenapa kamu layani? Udah, saya nggak udah mau ngomong capek-capek. Kita ikutin jam 3. Kamu tahu nggak kasusnya? Adik Kadabra itu, beliau itu dari mana? Beliau dari sana terus ke sini. Kan udah jelas tujuannya. Saya jauh-jauh. Ini ngerti le masalah kue dia. Masalahnya Mas Adik Kadabra ini pas nulis ini dia. Saya udah tepatin janji saya. Tak tunggu jam 3. Thank you. Salam takdim saya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya tunggu sendiri.
Sekarang UN. begini, UN. kalau ada Nggak apa-apa usah dengan banyak, kamu atau dengan nggak mau, saya, nggak wis. mau, nggak mau, nggak mau banyak bicara. You and me Eh, ketemu sesuai perjanjian. Berani atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita udah tahu tempat lokasinya, kita udah sepakat di situ. Mari. Saya nonton lah. orang ini aneh. Ini saya rasa orang ini kayak cuman bikin settingan terus supaya terkenal biar dia viral itu aja. Mungkin dia kurang viral makanya cari viralan. Ini aneh. Saya kan ngomong dulu, dengarkan dulu. Kalau semuanya ada apa-apa di antara kamu dan saya, kira-kira bermasalah hukum atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mau bikin seperti itu, bikin dulu dia hitam putih. Kamu bawa golok, saya bawa golok, bacoan. Gue mbak aku sing mati sopo, ngono ae pena. Kalau enggak, kalau memang kamu benar-benar mau pencak, kita datang ke pencador gitu aja. Ya gini loh. Kita kan Naik sama pencador bambu. pelaku. Itu Udahlah, kita warisan dari Gus sama Maksum, baru laki-laki beneran itu. udah gini ya. Jangan dengarkan saya, jangan adu kesaktian kayak orang jalanan kayak preman. Kita ini punya aturan santri itu. Kalau mau tes keilmuan, Oh naik ya. pencador. Oh Ikut iya. Gus Maksum. Iya, saya akan tunggu. Saya nggak butuh jawaban banyak. Saya akan tunggu. Saya udah datang. Saya udah menang satu langkah. Tinggal Anda mau melangkah atau enggak. Kalau nggak melangkah ya udah berarti saya menang 2 langkah. Saya akan balik ke Jakarta. Titik. Selamat. Tapi saya yakin baik itu. Saya bukannya seujun ya. Saya yakin beliau ini cuman numpang viral ini, Aku pansos. udah bilang ya perjanjian kita apa. Kalau memang iya terjadi apa-apa, kita udah bilang, udah sepakatan. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, obatin saya sampai sembuh. Terjadi apa-apa sama kamu, aku akan obatin kamu sampai sembuh. Itu perjanjian kita. Kalau ada apa-apa sama kamu, tak buang ke sungai sana. Kalau Buang soal ke sungai Tentir. kalau soal berobat, tarung aja di berdua, tapi di pencador. Kalau soal berobatin, nih saya dukun patah tulang dah ntar yang ngobatin. Gitu aja, udah enak. Udah, lo nggak usah ngomong bang, lo nggak usah ngomong. Aku nggak butuh nasihatkan lo, karena apa? Karena saya udah jujur, udah ribut, nyala nyata, baku hantam nyala nyata sama murid-muridnya dia. Bahkan lecet-lecet saya masih ada. Bukan settingan saya. Bombar-bombar biru-biru ada. Luka masih ada. Apakah ini tak laporin ada satu tak bikin masalah? Enggak. Kenapa? Ya ini niatan saya. Laki-laki bro, laki-laki brother. Iya, Bro. niat kamu Tunggu brother. Tunggu. Niat kamu baik, tapi cara kamu tidak baik. Datang ke rumah orang bawa kamera terus bilang-bilang mau nantang, itu nggak baik, say. Kita ini sudah sama tua, bukan anak kecil kayak gitu. Rokok saya habis. Terus gini aja wes, sekarang terakhir saya bilang penjenengan bahwa surat perjanjian dulu itu kalau mau pembuktian tuh kayak gitu. Kalau sampean mau ngajak tanding itu kayak gitu. Tanda tangan di atas materai. Kalau ada apa-apa sama kamu nggak nuntut saya. Tapi bawa dulu kertasnya. Dengar. Apakah saya hari ini melangkahkan kaki untuk datang ke biar berwajib dengan luka-lukanya saya? Dengan bonjor-bonjornya saya. Oh, lihat lagi. Dengan luka-luka itu baru dengan santri saya, belum dengan saya. Main kroyok, brother. Karena kita mainnya enggak. Kalau kamu sama saya nggak cuma lecet-lecet. Bisa-bisa kepala pindah ke belakang. Nggak, masa bodoh. Ya. Nih, ini satu bukti bahwa saya laki-laki, apa yang saya hajatkan, alhamdulillah tersampai walaupun nggak ketemu. Walaupun saya lecet-lecet pulang dengan ngosal segala macam, saya balik ke tempat saya stay. Nonton aja nonton. Ya. Itu anak-anak saya masih baik, cuman lecet-lecet. Kalau anak saya itu nggak baik, bukan cuma lecet-lecet, sobek, patah tulang, lehernya pindah ke belakang. 4 orang tumbang 3, karena udah banyak rame, saya lebih baik mundur. Itu anak-anak saya masih sabar, kamu cuma dibikin lecet. Kalau nggak sabar, kepala kamu pindah ke belakang, tangan kamu ke belakang. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya menghadapi 4 orang, kalau mereka nggak sabar, ngapain mereka tumbang? Masa mereka ya ini kepuken? Kan nggak mungkin toh. Bukan anak kecil kita ya.
buktinya tumbang dan saya buktinya mundur karena merasa lebih banyak lagi yang datang dan masyarakat udah pada keluar. Saya nggak mau bikin ribut di kampung orang. Saya balik. Iya, sampean sakti, sampean hebat, luar biasa. Sekarang apalagi yang mau sampean buktikan? Ya ketemu aja sesuai dengan jam. Wong ketemu tinggal masuk silaturahmi, masuk di dalam, lihat langsung ke dalam kan sudah selesai. Ngapain Enggak, harus teriak-teriak, harus nantang-nantang? Enggak, kesepakatannya di mana? Kan tadi jam 12 kita sepakatan. Sekarang udah mau jam 1 nih, makanya saya ingatkan. Salah nggak saya mengingatkan ketika tadi kita udah sepakatan terus tiba-tiba masih lab? Oh iya, saya akan tanya. Saya tujuannya di atas nanti tadi nanya, tapi kenapa yang sebelah ini tiba-tiba wong gitu? Jangan saya nanya. Mengingatkan, oh barangkali Ya sudah. lupa, ya udah saya ingatkan. Ya sudah. Iya, sekarang begini, setiap hari tamu saya itu ada. Tamu semuanya diterima. Tinggal panjenengan itu masuk. Setelah itu duduk. Setelah duduk nanti ruqyah, terus terapi. Setelah itu ngobrol. Sudah selesai ta? Tapi kalau panjenengan cuman teriak-teriak nantang dari depan, ya kalau nggak ikut ruqyah, nggak ikut terapi, tinggal duduk aja ngelihat. Nanti sudah selesai, tinggal ngobrol. Itu udah selesai ta? Nggak usah bikin drama lah. Kamu itu tukang drama kok ngatain orang tukang drama. Loh, kapan aku drama? Loh, Lah itu drama. kamu. Karena kita udah sepakat, yang di kesepakatan kita nggak udah lah, itu khusus kita. Kesepakatan kita, nggak usah di ini. Kalaupun memang benar dan saya memang nanti, oh ya udah stop. Kalau aku pun memang udah, oh ya udah stop. Ataupun sampean ngomong stop ya kita stop. Inilah lucunya panjenengan itu. Yang mau dibuktikan itu apa? Yang dicari itu apa? Yang namanya ilmu hikmah itu berdoa kepada Allah. Bukan atas dasar kemampuan kita atau kekuasaan kita. Lah kok panjenengan itu ngeyel sendiri. Wes tujuannya sampai ini cuma pengen viral aja lah. Sepi tah kontennya sampean. Nggak rame tah kalau nggak ada saya. Viral, nggak akan bikin seperti ini. Mending saya langsung ikut Anda kalau aku pengen viral. Ini bukan seperti itu, sampean itu nyontek yang sana, nyerang saya kan viral. Akhirnya banyak yang sekarang itu kayak nyerang saya gitu loh. Sekarang gini loh, ayo kalau laki-laki majulah, tak tunggu jam 3 ya. Aku udah capek. Tak tunggu aku mau berangkat. Kalau tunggu di sana, berangkat, ayo nggak berangkat ya udah. Kalau nggak berangkat bikin dulu. Silakan gini aja. Bikin surat perjanjian. Kalau ada apa-apa dengan panjenengan, tidak akan nuntut saya. Oke, kameramanku tak suruh ke sana ya. Gak usah perjanjiannya. Monggo. Siap. Ini berangkat langsung. Monggo. Tulis tangan ya, siapkan materai ya. Karena saya cari materai nggak mungkin ada di sini karena di sini Alfamart. Tak beliin 20 materai. Oke, tak tunggu. Awas jam 3 nggak datang. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang-orang kayak begini ini tuh sebenarnya ya cuman apa ya, berkedok edukasi, tapi kenyataannya hanya cari viral saja. Hanya numpang tenar saja. Jadi kita ya harus bersabar. Toh gini, prinsip saya Pak Igit, ketika kita sama sekali tidak pernah nyenggol orang, kalau orang itu nyenggol kita, berarti kita ada di depannya. Begitu. Jadi wis sabar aja masalah seperti ini. Gak usah Jadi gini, Bah, kalau saya pikir kurang dekat gimana saya sama jenengan. Kurang dekat, kalau mau saya bikin konten tuh untuk bisa dongkrak kepopularitasan, saya bisa aja, ya toh. Tapi untuk apa kan gitu? Karena saya punya karya sendiri, saya punya tanggung jawab sendiri, kan gitu. Jadi kalau saya butuh silaturahmi ya datang ngopi bareng, wes nggak usah direkam, nggak usah apa-apa. No. Toh semua orang sudah tahu kayak gitu. Emang keseharian saya kayak gitu, silaturahmi ya silaturahmi. Jenengan selama bersahabat dengan saya pernah di rumah Pak Igit yuk gaya konten jenengan tawari pernah ke saya gitu nggak pernah, tentu saya juga mungkin ojo. Cuman gitu jawabannya. Iya. Karena kita punya market sendiri-sendiri.
Kan gitu. Kita punya market sendiri-sendiri. Ya yang jelas sebenarnya kita itu boleh kita itu melakukan sesuatu hal yang benar, tapi kalau merasa diri yang paling benar itu Nah itu. tidak benar. Boleh kita itu ya berbuat baik itu sangat baik, tapi kalau merasa diri yang paling baik itu juga tidak baik gitu. Dan kalau ada suatu hal yang mau diselesaikan ya dengan cara yang baik lah kayak gitu. Terus yang lebih penting lagi begini Pak Igit, bahwa ya kalau kita ini sudah dianggap sebagai orang tua ya harus benar-benar tua, jangan menanggapi hal-hal yang kecil seperti ini. Ini kan sebenarnya tujuannya hanya satu, pengen cari tenar Enggak. saja. Kalau saya gini ya Pak Yo. Seseorang itu, setiap orang memiliki karakter emosionalnya tersendiri, ya kan? Dan apabila karakter itu dijatuhkan, pasti ada batasan mental yang harus dilakukan agar memberi sebuah pelajaran. Kalau didiamkan, dia nggak punya efek tuman, dia nggak punya efek kapok, dia nggak punya apa? Maksudnya, jadi ya itu tadi merasa benar sendiri, wes, gitu. Ya, Enggak. merasa benar sendiri. Sebenarnya Dan kalau orang Jawa bilang, sebenarnya kalau kayak orang Tegal ngomong ki ilmu ki kayak geni. Bakal geni ini bisa murup ya bisa ngobong, nah ya bisa ngancurin. Nah. Yang ini lah orang Tegal. Jadi ilmu itu api. Kalau api itu nggak bisa dikendalikan, ya menghancurkan diri kita sendiri. Kadang orang ya kepingin diakui, cuman kepingin mohon maaf, izin, cuman kepingin keberadaannya itu bahwa saya juga bisa seperti dia, akhirnya dia melakukan hal-hal yang seperti itu. iya, dan bahayanya kalau semua hal dianggap seperti dirinya gitu, seperti tukang sulap lalu menganggap semuanya sulap, tukang trik lalu menganggap semuanya trik, ini kan ya bahaya. Nah, sekarang saya kasih penjelasan seperti ini. Banyak sekali di luar sana tentang bagaimana mengobati dengan media-media tertentu. Setiap orang itu memiliki keyakinan kepada seorang pengobatnya. Ini perlu yang saya paling kepingin jelaskan itu. Setiap orang itu memiliki keyakinan kepada setiap pengobatnya yang dia pilih. Dia melihat konten dengan jenengan ya, kontennya jenengan. Wah, kok dengan cara itu kayaknya aku yakin penyakitku ini berhasil. Walaupun medianya cuma dengan air. Kalau si kliennya itu sudah percaya, dia pasti percaya dan itu pasti sehat. Tapi sebaliknya kalau si pasiennya nggak punya pembangunan kepercayaan atau bolding terus dan belief system, ya susah. Mau dipaksa kayak gimana juga susah. Kan gitu. Jadi gitu. Kadang ada yang tanya ke saya datang gini, Pak Git, jujur saya ngobatin pakai senter. Lihat kan di YouTube, pakai senter, pakai tongkat-tongkat. Ini ada loh. Ini tak sunduk-sunduk nih. Ini karena apa? Orangnya sudah yakin dan percaya, Pak, ini tak kesini kan ya, jenengan istighfar selama 30 kali, setelah 30 kali jenengan bisa merasakan. Ya, loh, ya ternyata bisa toh, sehat toh. Kan gitu. Itu dia sudah punya yang namanya belief system. Nah, yang nggak disetujui orang-orang itu tentang belief system ini. Apakah cara pengobatan itu harus seperti itu? Ya, memang cara proses kerja itu dimulai dari pikiran alam bawah sadar manusia itu sendiri. Kalau dia mau sehat, dengan cara apapun bisa sehat. Iya, nggih, saya masuk dengan apa yang jenengan sampaikan. Dan itu menurut saya ya sangat baik sekali. Dan kalau saya punya keyakinan begini Pak Agit, orang-orang yang datang ke saya itu atas kersane Gusti Allah. Itu atas kersane Gusti Allah. Maka ketika mereka datang, ya saya pun juga semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau bahasa Jawa itu ya doa ya Allah mampu wis akrabe Gusti Allah. Jadi saya mengikuti dari hati saya, dari khawatir saya, dari isyarah yang saya dapatkan. Kalau saya mau mengobati beliau, mau pakai sandal jepit, mau pakai sapu lidi, saya ngobatin pakai tanah, pakai daun, pakai air, bahkan mau pakai senter atau tembakan anak-anak, yaitu terserah saya, terserah hati saya. Yang penting saya tidak mencelakai orang itu. Toh orang itu juga mau begitu. Dan saya sama sekali tidak mencelakai orang itu begitu.
Karena semuanya itu hanya media, hanya sebuah sarana. Begitu Pak Egit. Ya jadi kadang-kadang orang nggak ngertinya ke situ, apalagi yang masih muda-muda ya kan, mereka cuman paham di luarnya aja bahwa ilmu pengobatan itu seperti ini. Gitu. Ya kalau saya melakukan pengobatan dengan tanah, dengan sapu lidi, dengan senter atau dengan raket nyamuk dianggap itu trik, ya silahkan. Ya silahkan, itu urusan mereka. Tapi yang jelas saya ngikutin hati saya dan saya tidak merugikan orang itu. Toh juga pasiennya juga tahu saya ngobatin pakai sapu lidi, pakai kunir, pakai madu, pakai senter, pakai tembakan anak-anak. Ya terserah saya, kan gitu, ada di video-video saya. Yang penting saya tidak merugikan orang itu, kayak gitu. Dan itu pun ngikutin dari hati saya. Oke, Ngotorsun Pak Egit, saya tak sholat malam dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon doanya, semoga kita semuanya diberikan kesabaran, diberikan keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngotorsun Pak Egit. Assalamualaikum.